materi TIK bab 3 tentang pembelajaran perkembangan komputer. Anak saya yang dirahmati Allah, bahan ajaran digital perkembangan komputer. Halo anak Ustaz, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, selalu ceria. Allahu Akbar. Muatan materi, pembukaan, doa sebelum belajar, indikator, tujuan materi, kesimpulan, tugas, penutup, dan insyaallah diakhiri dengan doa. Baiklah anak Ustaz, kita buka agenda ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Rabbis rohli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbiz zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Tujuan pembelajaran pada kompetisi dasar tentang keterampilan, menyajikan karya tentang sejarah perkembangan komputer dan dampak teknologi komputer terhadap masyarakat. Tujuan pembelajaran kita Nasad yaitu menjelaskan sejarah perkembangan komputer dari generasi pertama sampai generasi kelima sampai sekarang ya. Menjelaskan dampak teknologi komputer terhadap masyarakat, menyajikan karya berkaitan dengan sejarah perkembangan komputer, menyajikan hasil diskusi tentang dampak teknologi komputer terhadap masyarakat. Inilah materi pembelajaran kita di bab 3, perkembangan teknologi komputer dari generasi pertama dan sampai generasi kelima. Tepuk masker, gemas-gemas gerakan pakai masker. Tutup hidung, tutup mulut dengan masker. Hindari virus ganas si COVID-19. Ayo tutup mulut hidung dengan masker. Tepuk virus corona. Tepuk cegah virus corona. Rajin-rajin cuci tangan pakai sabun. Jangan pegang hidung juga mulut. Kalau batuk segera tutup mulutmu. Waspada virus corona mengintaimu. Hari ini kita akan membahas bagaimana tentang perkembangan komputer. Perkembangan komputer hanya digunakan untuk melakukan perhitungan. Sekarang anak Ustaz yang dirahmati Allah, kita masuk ke materi pembelajaran yang ketiga yaitu perkembangan komputer. Silakan Ustaz, kita mendengarkan audio dalam perkembangan komputer ini. Nah, inilah perkembangan komputer yang kita harus pelajari di pembelajaran buku kita. Halo sahabat Veritas, kembali lagi bersama pembelajaran komputer sudah yang siap? ketiga. Kalau sudah, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Inilah pembahasan komputer hanya digunakan untuk melakukan penghitungan. Kini, komputer telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain untuk menghitung, komputer juga digunakan untuk mengetik, menganalisis data, dan membuat film. Tahukah kamu bahwa lampu lalu lintas pun program tersebut dibuat oleh manusia, kemudian ditanam di komputer yang ada di bagian mesin lampu lalu lintas. Pada zaman modern ini, kita menggunakan komputer untuk melakukan berbagai kegiatan di segala bidang, mulai dari bidang pendidikan, komunikasi, transportasi, ekonomi, bahkan bidang seni. Dapatkah kamu membayangkan seperti apa bentuk komputer pertama kali dibuat?
Kira-kira siapa sih penemunya? Dan bagaimana Inilah dampak penemu teknologi komputer komputer generasi terhadap kehidupan pertama. masyarakat? Ayo, kita pelajari. Kini, komputer telah dikemas dalam berbagai macam bentuk, mulai dari komputer meja atau desktop yang berukuran besar sampai kecil. Ada juga laptop yang mudah dibawa kemana-mana, sampai telepon. Zaman dahulu, komputer memiliki ukuran yang sangat besar, bahkan ada yang sebesar ruangan. Perkembangan teknologi komputer sampai saat ini sudah mencapai 5 generasi. Generasi-generasi tersebut dibagi berdasarkan perubahan teknologi penting yang digunakan dalam komputer tersebut. Berikut beberapa generasi dalam perkembangan teknologi komputer. Generasi pertama. Komputer generasi Tahun pertama 2000, menggunakan 1940 tabung vakum. sampai Oleh karena 1996. ukuran tabung vakum yang besar, ukuran komputer pada masa itu cenderung besar. Contoh komputer generasi pertama adalah ENIAC yang ukurannya hampir. Inilah contoh komputer yang generasi pertama, anak Ustaz. Generasi kedua 1959-1965. Inilah perkembangannya, sudah agak mulai ramping dan kecil ukurannya. Nah, menggunakan IBM 7070 ya. Generasi ketiga 1964-1970 sudah menggunakan prosesor ya, Ustaz. Kita dengarkan lagi. Sirkuit terpadu masih digunakan pada komputer. Generasi keempat. Generasi keempat. Komputer generasi 1971. keempat menggunakan mikroprosesor Sudah atau menggunakan lebih dikenal dengan mikroprosesor. CPU. Ukuran CPU yang Menggunakan kecil SSD dan yang sirkuit sering kita terpadu pakai memungkinkan pembuatan sebuah laptop. Ini sudah bentuk Mikroprosesor juga masih digunakan sampai saat ini loh. Generasi kelima. Nah, Komputer generasi 2000 generasi kelima sampai sekarang. merupakan awal dari AI atau Artificial Intelligence yang Sudah biasa menggunakan kita sebut artificial kecerdasan intelligence. buatan. Teknologi ini masih dalam tahap pengembangan. Salah satu contoh pengembangan AI adalah teknologi pengenal suara. Mulai dari awal pencetusnya, teknologi komputer telah mengalami perubahan yang sangat pesat. Semua itu tidak lepas dari peran para ilmuwan yang berperan aktif Sudah dalam menggunakan mengembangkan robot. teknologi tersebut. Ini Nah, generasi para penemu memiliki rasa ingin generasi tahu dan kita kegigihan dalam mengejar impiannya. Kamu juga harus bisa seperti itu ya. Belajarlah dengan rajin dan jangan menyerah dalam mengejar cita-citamu. Mungkin suatu saat kamu akan menjadi penemu benda. Ya, itulah perkembangan generasi komputer. Ada 5 generasi. Generasi pertama, kedua, dan ketiga. Baik. Inilah materi kita, mudah-mudahan ada manfaat. Kesimpulan dan saran. Menjelaskan sejarah perkembangan komputer, menjelaskan dampak teknologi komputer terhadap masyarakat, menyajikan karya yang berkaitan dengan sejarah perkembangan komputer dari generasi pertama sampai generasi kelima. Menyajikan hasil diskusi tentang dampak teknologi komputer terhadap masyarakat. Dengan adanya materi ini, mudah-mudahan anak-anak Ustadz lebih termotivasi untuk menghasilkan karya yang lebih baik dan menarik. Saran Ustadz, jangan mudah bosan, kembangkan terus potensi dirimu, karena sekali mencoba, insya Allah bisa. Tugas bab 3. Anak Ustadz yang dirahmati Allah, Ustadz kasih tugas, yaitu buatlah ringkasan perkembangan komputer dari generasi pertama sampai generasi kelima. Ketik di Microsoft Word. Jangan lupa filenya kirim ke. Terima kasih anak Ustadz. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kita akhiri dengan membaca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih atas perhatian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.